Kamu itu nggak punya perasaan. Ya. Di mana kamu saat ibu, istri dan anak perempuan kamu butuhin kamu? Di mana perasaan kalian? Istri bahkan ibu kamu itu udah ngorbanin semuanya buat kamu, tapi kamu malah mainin hati mereka. Emang kamu anggap apa perasaan wanita? Kamu anggap batu yang keras gitu? Perasaan mereka bukan seperti batu, mereka seperti kapas. Putih, lembut. Harusnya kamu tuh sebagai laki-laki itu kamu bisa jaga dong perasaan mereka. Bukan malah tuman alias tukang mainin perasaan. Gak kayak gitu caranya. Ya Paham Allah. gak? Ngapain? Pagi-pagi marah-marah, astagfirullahaladzim. Emosi Ngapain? Ustaz, maaf. Kenapa? Emosi aku. Kenapa? Ya enggak, ini masih ada orang yang tuman banget tukang mainin perasaan gitu. Kan kasihan perempuan. Perasaan harusnya gak kayak gitu. Subuh-subuh itu harusnya bersedekah, harusnya berzikir, berdoa. Ini bahaya loh. Memang kenapa? Ya mereka tuman Ustadz. Apa itu tuman? Tukang main perasaan. Tukang main perasaan. Iya. Gimana kalau kita bahas ini aja? Tuman. Tukang main perasaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita masih ketemu lagi di Islam itu indah, Masya Allah. Maaf ya jamaah kalau tadi agak-agak emosi, aku kepancing banget gitu. Karena ngeliat situasi sekarang banyak banget laki-laki, maaf nih aku laki-laki juga, tapi tuman. Aku jadi marah-marah di Ustadz. Suka main perasaan, padahal kan wanita itu hatinya lembut gitu. Harusnya kan pagi-pagi kita tebarkan kebaikan, mendoakan assalamualaikum. Iya tapi aku Ini kebawa tahu-tahu perasaan marah-marah. makanya begitu aku marah terus Ustadz kayak ngasih ya udah deh kita bahas aja pagi hari ini, aku semangat banget untuk itu biar maksudnya nggak ada lagi nih tuman-tuman di luaran sana. Kita kasih antiseptik aja Pak. Kuman. Itu kuman ya. Iya. Baik, dasar tuman alias dasar tukang main perasaan. Itu tema kita hari ini. Masya Allah langsung aja deh karena aku semangat dan aku langsung pengen banget belajar untuk itu. Ada meme yang unik banget mengenai wanita, aku baca ini sekarang. Aku masih emosi. Baik, istri yang cantik dan awet muda itu perawatannya ada 3. Skincare, suami care, rekening care. Begitu. Baik, bagaimana tanggapannya mengenai itu? Emang si laki-laki masih nganggap kalau wanita itu wah pasti godaannya terbesarnya adalah uang gitu. Benar seperti itu gak sih Ustazah Oki? Karena apakah segitu mudahnya Ustazah perasaan wanita itu dibeli? Aku nanya karena guru aku seorang perempuan juga. Aku mohon penjelasannya Ustazah Oki silakan. Baik, terima kasih Mas Soni. Semoga 1,5 jam ke depan mengademkan hati udah nggak jadi tuman lagi ya, Iya, tukang amin. main perasaan atau tukang marah-marah lagi. Iya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salam hormat saya kepada guru-guru saya yang ada di sini dan juga kepada seluruh teman-teman para jemaah Islam itu indah. Mengenai perasaan atau ketertarikan seseorang terhadap sesuatu, salah satunya adalah dengan harta. Baik laki-laki maupun perempuan, semuanya suka dengan harta. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zuina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah." Dijadikan indah pada pandangan manusia apa-apa yang dia ingini kepada wanita-wanita, kepada anak-anak dan juga kepada harta yang banyak. Laki-laki, perempuan sama saja suka harta. Apakah salah? Tidak. Salah kalau menyukai atau mencintai harta secara berlebih-lebihan. Salah kalau kita memperoleh harta dengan cara yang salah dan menggunakannya dengan cara yang salah. Itu yang salah teman-teman sekalian. Kemudian kita lihat juga Rasulullah SAW bersabda mengingatkan kepada kita semua tentang tabiat dari manusia terhadap harta. Bahwa ketika ada seseorang dikasih 1 lembah emas pasti nggak akan cukup. Pasti akan minta lembah emas berikutnya. Artinya memang sudah fitrahnya manusia senang terhadap harta dan sebenarnya nggak pernah puas. Tapi kita disuruh untuk mengendalikan perasaan kita, kecintaan kita terhadap harta tersebut. Kita lihat fenomena sekarang teman-teman sekalian yang sering terjadi. Perempuan-perempuan kalau kumpul-kumpul ada sebagian kelompok perempuan-perempuan yang sering memamerkan harta-hartanya, berbangga dengan barang-barang branded yang dia miliki, dan kemudian ada sebagian dari mereka yang sebenarnya nggak mampu loh, sehingga memaksakan dirinya untuk tampil
wah seperti itu, sehingga berujung kepada suaminya yang ingin membahagiakan istri dan pada akhirnya suaminya melakukan korupsi. Ini yang disebut sebagai harta yang tidak kita inginkan, perasaan cinta secara berlebih-lebihan sehingga menghalalkan berbagai macam cara. Harusnya bukan istri yang mengendalikan suami, harusnya suami yang mengendalikan istri. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, surah An-Nisa ayat 34. Dikatakan bahwa laki-laki adalah pelindung, pemimpin, qawam bagi wanitanya. Jadi harusnya laki-laki mampu mengendalikan perasaan wanita yang cinta berlebihan terhadap hartanya. Bukan malah suaminya korupsi karena kalah terhadap istrinya, membahagiakan istrinya dengan berbagai macam cara, tidak. Oleh karena itu, para laki-laki dimanapun berada, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah At-Tahrim ayat 6, "Qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijarah." Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka, bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi istri nggak cuman cukup dikasih uang-uang begitu saja, tapi suami harus melakukan sesuatu pada istri, yaitu pendidikan agama untuk sang istri. Dan caranya untuk menasihati istri supaya tidak berperasaan lebih terhadap harta adalah dengan menasihati, tadi kata Mas Soni, menasihati dengan cara yang lembut. Rasulullah SAW ibaratkan perempuan-perempuan itu teman-teman sekalian sebagai gelas-gelas kaca. Pernah pada suatu ketika istri-istri Rasulullah berkumpul bersama Ummu Sulaim pada saat itu. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan pada satu pemuda, wahai Anjasyah, berhati-hatilah karena engkau sedang bersama dengan gelas-gelas kaca. Anjasyah itu siapa? Anjasyah itu orang yang memegang tali unta. Jadi kalau Anjasyah terlalu kencang suaranya, nanti untanya juga bereaksi kencang. Sehingga Rasulullah ingatkan kepada Anjasyah, hati-hati, engkau bersama dengan gelas-gelas kaca. Maksudnya engkau bersama dengan para perempuan-perempuan yang halus, yang lembut. Kenapa tidak diibaratkan perempuan itu sebagai gelas tembaga atau gelas aluminium? Kenapa? Karena gelas kaca itu mudah pecah. Dan kalau sudah pecah, nggak bisa atau susah untuk disatukan kembali. Begitu pula hati wanita. Kalau laki-laki mengingatkan atau menasihati wanita dengan salah, dengan keras, dengan kasar, maka dia akan pecah, terluka, dan sulit disatukan kembali. Maka Rasulullah juga ingatkan dalam hadis yang lain, teman-teman sekalian, bahwa wanita itu ibarat tulang rusuk yang bengkok. Kalau kita diamkan saja tetap bengkok, tapi kalau kita luruskan dengan paksa ya akan patah. Maka diperlakukan dengan lemah lembut. Maka kita lihat bagaimana Rasulullah SAW ketika menasehati, memberi pemahaman kepada istri-istrinya dengan cara yang lemah lembut. Contoh, Siti Aisyah radhiyallahu anha sangat cemburu dengan Siti Khadijah radhiyallahu anha. Kenapa sangat cemburu? Karena Rasulullah sangat cinta pada Siti Khadijah. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Tutuplah matamu, dan Rasulullah peluk Siti Aisyah pada saat Siti Aisyah lagi cemburu dan marah. Biar tenang ya. Dan mengatakan rasa marahku ini telah hilang setelah aku memelukmu, wahai Aisyah. Masya Jadi Allah. lembutlah kepada para perempuan, kepada kami-kami Sebenarnya caranya ini. gampang ya, simpel ya. Iya, Cuma kelepak-kelepak kok. kita belajar deh hari ini biar perempuan kelepak-kelepak juga ya. Masya Allah, jazakillah khair Ustazah. Afwan. Sebenarnya suami care itu penting ternyata ya. Karena kalau suami care pasti nanti skincare-nya juga dikasih. Kan kalau perawatan yang baik buat istri kan suami juga yang seneng. Kalau rekening care ya udah pastilah. Suami kan harus menafkahi, yang penting istrinya selalu support, doain dan juga pengertian. Masya Allah. Baik, kita lanjutkan lagi tausiah kita jamaah. Sekarang aku punya tayangan ini mengenai seorang anak laki-laki yang tetap menjaga perasaan ibunya. Walaupun makanan kesukaannya dimakan oleh ibunya. Langsung aja kita lihat tayangan.